Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas video dari Habib Rizik Syihab yang marah-marah karena merespon materi podcast dari Bung Haji Rhoma Irama, kaum muslimin. Di mana Bung Haji Rhoma Irama di dalam podcastnya membahas tentang Habib Ba'alawi. Ya, Bung Haji Rhoma Irama mengatakan bahwa Habib Ba'alawi itu banyak mendoktrin dengan doktrin-doktrin kesesatan kaum muslimin, yang menganggap diri mereka ini suci, diri mereka masuk surga, meskipun ahli maksiat pasti masuk surga. Pokoknya jaminan surga kaum muslimin, ya. Dan kalau kemarin viral video dari Habib Rizik Syihab yang marah-marah, kali ini viral video dari Bahar bin Smith yang marah-marah karena tidak terima dengan isi podcastnya Rhoma Irama. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Rhoma Irama ngomong, Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan kau punya mulut Rhoma Irama. Jangan kalau kamu benci Habib, jangan terus kamu fitnah Habib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Siapapun yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Tidak peduli walaupun dasarnya mulia. Nah, Rhoma Irama mau bikin apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib dia ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Makanya Rhoma Irama jangan fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batu. Kami para Habaib, kami para Ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Awas jangan dan dua mau tanah kena fitnah. Betul? Betul? Kan dia nyambung ke sini. Orang tak mau bahas dulu nyambung. Betul? Betul? Orang kan heran jadi pada begal nasab semua. Akhirnya jadi keturunan Rasulullah. Sayang videonya kurang jelas kaum muslimin ya, kualitasnya kurang bagus karena video amatir ya. Ini beredar viral sekarang kaum muslimin ya, dan lagi-lagi mereka orang-orang Ba'alawi menolak apa yang disebutkan oleh Rhoma Irama. Ya, persis dengan videonya Habib Rizik Syihab kaum muslimin. Menolak apa yang dikatakan oleh Bung Haji Rhoma Irama. Padahal apa yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama di dalam podcastnya tersebut itu benar adanya kaum muslimin, benar adanya. Ya, semua yang disampaikan Bung Haji Rhoma Irama itu benar, bahwa para habaib itu memang mereka mengaku ahli surga. Pokoknya apapun kondisi mereka, mereka ini tetap mulia ya, dan selagi mereka benar-benar Ba'alawi, maka dijamin nanti matinya husnul khotimah ya. Coba kita simak video-video dari para habaib Ba'alawi yang mereka menyebarkan doktrin bahwa mereka ini adalah orang-orang yang istimewa. Pokoknya baik semuanya lah ya. Yang gila, yang nakal, yang bodoh, semuanya istimewa dibandingkan para ulama kaum muslimin ya. Coba kita simak-simak lagi kaum muslimin video para habaib ya, supaya jelas bahwa apa yang disebutkan oleh Bung Haji Rhoma Irama itu benar adanya, bukan fitnah. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja.
dia itu ahli surga. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ay yadhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fillah. Itu Habib. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras. Tuh kaum muslimin, jelas kaum muslimin ya. Yang pertama tadi, Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor jelas mengatakan, selagi nasabnya benar, ya maksudnya Ba'alawi ya, selagi nasabnya benar, maka senakal apapun, sesesat apapun, ya pokoknya serusak apapun lah kaum muslimin, ya selagi nasabnya benar, dia Ba'alawi, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, katanya kan Ba'alawi, ya nasabnya nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi selama nasabnya ini Ba'alawi, nyambung ke Nabi Muhammad SAW, maka sesesat apapun, senakal apapun, serusak apapun, nanti pasti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa. Ya, itu apa kalau nggak doktrin? Hah? Coba, apa kalau nggak doktrin? Itu jelas doktrin lah. Ya, jelas doktrin. Mana bisa? Seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Ya, itu kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 132. Beliau mengatakan, berbuat baiklah engkau semasa hidup, berpegang teguhlah dengan agama ini, agar engkau dimudahkan wafat dalam keadaan berpegang teguh dengannya. Karena sesungguhnya manusia itu biasanya akan menutup umurnya dengan sesuatu yang selalu ia kerjakan semasa hidupnya. Nah, jadi orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya kaum muslimin. Ya. Jadi dari mana judulnya, orang sesesat apapun, seburuk apapun, semaksiat apapun, asal nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dan yang dimaksud juga Ba'alawi. Ya, ini apa nggak doktrin namanya? Ya, kemudian tadi anaknya Pak Taufik Assegaf tadi. Ya, kalau lihat Habib nakal, tukang judi, ya, tukang maksiat, jangan dibenci. Kasih beras, jangan kasih duit. Ya Allah. Dan Om Bahar bin Smith pun pernah kaum muslimin ya, ini muridnya yang menyampaikan bahwa Om Bahar bin Smith ini sering menyampaikan kepada muridnya bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh itu lebih utama. Bahkan perbandingannya dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba kaum muslimin. Itu perkataan Om Bahar bin Smith yang menyampaikan muridnya. Apa kalau nggak doktrin coba? Doktrin. Seolah-olah Habib itu berkah semuanya. Sehingga Habib yang bodoh pun bisa dijadikan tempat untuk belajar. Bahkan keutamaannya itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba. Ini perkataan Om Bahar bin Smith yang menyampaikan muridnya ya. Coba kita cek perkataan murid Om Bahar bin Smith. Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Tuh kaum muslimin, itu perkataan muridnya Habib Bahar bin Smith. Katanya apa? Habib Bahar sering bilang bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh, Habib yang jahil,
Itu perbandingannya dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba kaum muslimin. Ya. Apa itu namanya kalau bukan doktrin? Kok nyuruh belajar sama orang yang goblok, orang yang bodoh? Ya buat apa? Orang belajar dengan seorang alim, belajar dengan ulama saja tidak menjanjikan seseorang bisa faham akan agama yang hak. Bagaimana kalau belajar dengan orang yang goblok, orang yang bodoh, Habib yang jahil? Ya. Ini doktrin yang menyesatkan. Jadi sepanjang apapun Bahar bin Smith membuat bantahan atas video Bung Haji Roma Irama yang mengatakan bahwa para habaib itu isinya doktrin, nggak akan mempan, nggak akan bisa dibantah. Karena apa? Fakta, data menunjukkan memang seperti itu. Memang benar adanya. Habib itu kalau ceramah isinya doktrin, ya. Ilmunya sangat sedikit, kebanyakan doktrin. Pokoknya Habib mulia, pokoknya Habib harus dimuliakan, ya. Semoga para muhibbin segera sadar kaum muslimin, ya. Mau tunggu apa lagi ya untuk meninggalkan doktrin-doktrin sesat para habaib. Beragamalah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, tuntunan yang benar, di mana kita belajar harus dengan orang yang alim, di mana kita harus memuliakan orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jangan sampai kita memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita belajar dengan orang yang jahil. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.